Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan mulai belajar matematika kembali, masih tentang bilang berpangkat, yang bagian kedua. Adapun yang akan kita pelajari pada bilangan berpangkat bagian kedua ini adalah yang pertama perkalian pada perpangkatan, yang kedua pembagian pada perpangkatan, dan yang ketiga memangkatkan suatu perpangkatan. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita membahas 3 sub pokok bahasan tadi, ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran bilangan berpangkat bagian 1 kemarin. Perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Contoh 5 pangkat 3 itu artinya bilangan 5 dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Di mana 5 adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 adalah pangkat atau eksponen. Nilai dari 5 pangkat 3 adalah hasil perkalian dari 5 kali 5 kali 5, sama dengan 125. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkalian pada perpangkatan. Mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama, dan nanti juga ada mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang berbeda. Yang pertama ini kita bahas mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ada 3 buah bentuk perkalian perpangkatan. Yang pertama 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kalau kita uraikan bentuk perkalian berulangnya, 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Setelah diuraikan, ternyata ada 5 kali bilangan 3 dikalikan. Jadi hasilnya 3 pangkat 5. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3 pangkat 5. Yang kedua, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Kalau kita uraikan dalam bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. Bilangan 2 dikalikan berulang sebanyak 7 kali, jadi hasil perpangkatannya 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 7. Yang ketiga, dalam bentuk aljabar dengan variabel y pangkat 3 dikali y, kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang, y kali y kali y dikali y, hasilnya adalah y pangkat 4. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkalian 2 perpangkatan dengan basis yang sama, jika basisnya sama, maka perpangkatan itu pangkatnya bisa ditambah. Contoh jadi A pangkat N dikali A pangkat M, maka bentuk pangkatnya bisa menjadi A pangkat N tambah M. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka bisa bentuk perpangkatannya bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 tambah 3, yaitu 3 pangkat 5. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, untuk perpangkatan sederhananya bisa menjadi 2 pangkat 4 tambah 3, 2 pangkat 7. Y pangkat 3 dikali Y, hasilnya adalah Y pangkat 3 tambah 1, yaitu Y pangkat 4. Yang bagian kedua dari perkalian 2 perpangkatan adalah perkalian 2 perpangkatan basis yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Yang satu basisnya 5, yang satu lagi basisnya 3. Kalau soal sudah seperti ini, maka langsung saja kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang. 5 kali 5 kali 5, 3 kali 3. 125 dikali 9 sama dengan 1125. Jadi sifat perkalian 2 perpangkatan dengan basis yang sama tadi tidak bisa kita gunakan untuk perkalian 2 perpangkatan basis yang berbeda. Pokok bahasan yang kedua adalah pembagian pada perpangkatan.
Mari kita perhatikan tabel berikut. Ada dua buah contoh pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Contoh pertama, 3/7 dibagi 3/5. Kita uraikan dalam bentuk perkalian berulang. Bentuknya jadi seperti itu. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 dikalikan 5 kali. Bentuk perpangkatan akhirnya tinggal 3/2. Jadi penyederhanaan pangkatnya itu bahwa 3/7 dibagi 3/5 adalah 3/7 dikurang 5 sama dengan 3/2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 6/4 dibagi 6/2 itu adalah 6/4 dikurang 2 sama dengan 6/2. Kesimpulannya, untuk pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, jika basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangkan saja untuk menyederhanakan bentuk pangkatnya. Pokok bahasan kita yang ketiga adalah memangkatkan suatu perpangkatan. Perhatikan contoh berikut ini. 4/3 pangkatkan lagi 2. Artinya bahwa 4/3 itu dikalikan berulang 2 kali. 4/3 kali 4/3. Berdasarkan pokok bahasan yang pertama tadi, menggunakan sifat perkalian bilang berpangkat dengan basis yang sama, bahwa 4/3 dikali 4/3 itu sama dengan 4/3 tambah 3, 4/6. 4/3/2 bisa menjadi 4/6, maka sama dengan bahwa 4/3 dipangkatkan 2, pangkatnya cukup kita kali. Jadi 4/3 kali 2 sama dengan 4/6. Jadi jika ada sebuah perpangkatan dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu kita kalikan. A pangkat N dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kita sudah sampai ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan pertama, jika perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A pangkat N kali A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat N tambah M. Ya, dengan basis yang sama, yaitu A. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Dengan basis A. Yang ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat. Jika bilangan pangkat A pangkat N dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Pangkatnya dikali. Baiklah, kita akan membahas contoh soal. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan nanti kamu bisa mengerjakan soal latihannya dan dapat hasil yang bagus. Contoh soal yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut ini. A 4/6 kali 4/3, B 5/3 pangkat 3, C 2/7 dibagi 2/5. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A, 4/6 kali 4/3, bentuk sederhananya adalah 4/6 tambah 3 sama dengan 4/9. Basisnya adalah 4. Yang B, 5/3 dipangkatkan 3 sama dengan 5/3 kali 3 sama dengan 5/9. Untuk yang C, contoh pembagian bilangan berpangkat basis yang sama, 2/7 dibagi 2/5 sama dengan 2/7 kurang 5, yaitu 2/2. Contoh soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. 3/2 pangkat 3 dikali 3/5. Tanda kalinya memakai titik atau dot, sama juga dengan kali. Ya. Jawab, 3/2 pangkat 3 kali 3/5. Selesaikan dulu yang pemangkatan bentuk bilangan berpangkat. Seperti yang sudah kita pelajari,
Jika bilangan pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Kali 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 adalah 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 5. Setelah itu, karena sudah memiliki basis yang sama, itu sama-sama 3, kalau dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. 3 pangkat 6 tambah 5, 3 pangkat 11. Jadi bentuk sederhana 3 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 11. Contoh soal yang ketiga. Sederhanakan operasi aljabar berikut. A. 3M kali M pangkat 4. B. 2N pangkat 3 pangkat 4. Yang A. 3M kali M pangkat 4. 3 dikali M dikali M pangkat 4. M dengan M pangkat 4 basis yang sama. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi M pangkat 1 tambah 4. Jadi 3 dikali M pangkat 5. Bentuk sederhana nomor 3 bagian A. Soal 3M kali M pangkat 4 itu adalah 3M pangkat 5. Yang B. 2N pangkat 3 pangkat lagi 4. Ini artinya 2 dipangkat 4, N pangkat 3 kali 4. Pangkatnya dikali karena ini dipangkatkan kembali. 2 juga harus dipangkat 4. Berasal dari 2 pangkat 1 kali 4. Jadi 2 pangkat 4, N pangkat 3 kali 4. 2 pangkat 4 adalah 16. N pangkat 3 kali 4 adalah N pangkat 12. Jadi bentuk sederhana 2N pangkat 3 pangkatkan 4 sama dengan 16 N pangkat 12. Soal nomor 4. Nyatakan dalam bentuk pangkat sederhana 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Jadi di soal nomor 4 ini ada operasi perkalian, juga ada operasi pembagian. Yang kita selesaikan pertama adalah operasi perkalian dahulu. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 tambah 6 karena basisnya sudah sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 kita bagikan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 9 kurang 4. Basisnya sudah sama, untuk pembagian pangkatnya kita kurang. Jadi hasil akhirnya 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 5. Ini adalah soal yang terakhir. Tentukan hasil dari 3 pangkat 2 kali 4 dibagi 6. Jawab, 3 pangkat 2 kita cari dulu nilainya, 9. Kita kalikan dengan 4, 36. Jadi kita selesaikan dalam kurung dahulu. Setelah selesai dapat 36, baru kita bagikan yang ujung, bagi dengan 6. 36 bagi 6 adalah 6. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Silakan coba latihan soalnya. Mudah-mudahan dapat nilai yang maksimal.